Dedi mendorong dada Eko hingga membentur dinding bambu. Prajurit melarat macam kamu, mana bisa selamatkan istrimu? Kamu cuma sampah di desa ini. Bos Salim tertawa, menunjuk wajah Eko dengan sombong. Kamu pikir seragam TNI itu bisa beli harga diri? Istrimu sudah jadi asetku. Ia meludahi sepatu bot Eko. Jangan berani injakan kaki di gudangku, atau namamu kuhapus dari daftar anggota. Eko berdiri tenang di depan gudang beton yang lembab. Lampu neon berkedip menyorot seragamnya yang kaku. Di hadapannya, Bos Salim gemetar hebat setelah membaca dokumen rahasia di tangan Eko. Wajahnya pucat pasi, jatuh terduduk di lantai berdebu. Di balik seragam sederhana itu, tersimpan otoritas mutlak yang bisa meratakan tempat ini dalam sekejap. Kalau kalian jadi Eko, apa yang kalian lakuin ke sepupu pengkhianat kayak Dedi? Komen di bawah ya. Jangan ketinggalan akhir dramatisnya, klik tombol follow sekarang. Langkah kaki Eko terhenti tepat di ambang pintu rumah kayu yang sudah miring dimakan usia. Debu beterbangan, menari-nari dalam sorot cahaya matahari sore yang menembus celah-celah dinding bambu yang retak. Hening. Hanya terdengar derit engsel pintu yang beradu dengan kayu tua saat ia mendorongnya pelan. Eko berdiri mematung. Seragam doreng yang ia kenakan tampak sangat kontras dengan kumuhnya ruangan itu. Ia melepas baretnya, memegang erat kain kasar itu dengan jemari yang gemetar halus. Aroma lembab tanah dan debu yang mengapung di udara menusuk indera penciumannya, memicu memori tentang kehangatan masakan Rina yang seharusnya menyambutnya. Namun, yang ia temukan hanyalah kehampaan yang mencekam. Ia melangkah masuk, sepatu bot militernya menimbulkan bunyi berdebum berat di atas lantai kayu yang rapuh. Eko memindai setiap sudut ruangan dengan tatapan tajam seorang pengintai terlatih. Ruang tamu itu berantakan. Kursi kayu jati tua terbalik, taplak meja berbunga pucat teronggok di lantai, dan cermin dinding pecah berserakan. Ia mendekati meja makan, di sana terdapat sepiring nasi yang sudah mengering, dikerubungi lalat yang berdengung malas. Eko menunduk, napasnya memburu pelan namun terkendali. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres sejak ia memarkir motornya di halaman yang gersang tadi. Tiba-tiba, suara langkah kaki diseret terdengar dari arah teras. Eko segera berbalik, tangan kanannya refleks bergerak ke arah pinggang, namun ia menahannya. Seorang wanita tua tetangga sebelah, Bu Ratna, berdiri di pintu dengan tangan gemetar memegang keranjang sayur. Wajahnya pucat, matanya menatap Eko dengan penuh rasa iba yang mendalam. Bu Ratna tidak berani menatap mata Eko secara langsung, ia menunduk dalam, seolah beban dosa orang lain ikut menindih bahunya. Eko, kamu sudah pulang nak? Suara Bu Ratna parau, nyaris seperti bisikan yang tertelan angin. Eko berjalan mendekat, menatap wanita tua itu dengan intensitas yang membuat Bu Ratna bergidik. Di mana Rina, Bu? Kenapa rumah ini sepi sekali? Tanya Eko. Suaranya rendah, berat, dan penuh wibawa yang dingin. Bu Ratna menelan ludah, tangannya meremas ujung kain kebaya lusuhnya. Dedi, sepupumu itu. Dia datang 2 hari lalu bersama orang-orang berbadan besar. Dia bilang Rina sudah setuju untuk bekerja di kota sebagai pengurus rumah tangga di keluarga kaya. Rina menangis, Eko. Dia memohon untuk menunggu sampai kamu pulang, tapi Dedi menarik rambutnya dan memaksanya masuk ke mobil hitam yang menunggu di depan. Dunia seakan runtuh bagi Eko. Ia tidak mengeluarkan suara, namun rahangnya mengeras, urat di pelipisnya menonjol. Ia tidak butuh penjelasan lebih lanjut. Ia tahu persis siapa Bos Salim yang dimaksud warga desa sebagai pemilik keluarga kaya tersebut. Eko berjalan menuju kamar tidur. Di atas lantai yang berdebu, ia melihat sesuatu yang berkilau tipis. Ia berjongkok, memungut sebuah gelang perak kecil yang terputus dengan bercak darah kering yang sudah menghitam. Gelang itu adalah milik Rina. Hatinya mencelos, rasa panas menjalar dari dadanya ke ujung jari. Eko kembali ke ruang tengah, matanya tertuju pada sebuah amplop yang terselip di bawah tumpukan majalah lama. Ia membukanya dengan satu gerakan tangan yang cepat. Di dalamnya terdapat dokumen palsu penyaluran kerja yang dicetak di atas kertas murahan dengan stempel kantor yang terlihat mencurigakan. Di pojok bawah dokumen itu, ada tanda tangan Dedi yang tertulis dengan tinta biru yang masih terlihat baru.
Sebuah jebakan birokrasi yang sangat rapi untuk menipu orang awam, namun bagi Eko, itu adalah bukti kriminalitas yang amat kasar. "Dedi," desis Eko, suaranya sedingin es. Ia meremas dokumen itu hingga kusut di telapak tangannya. Matanya menatap ke arah cermin pecah di depan, melihat pantulan wajahnya sendiri, seorang prajurit yang baru saja kehilangan dunianya, namun menemukan tujuan baru yang jauh lebih berbahaya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai suami yang meratap, melainkan sebagai mesin yang diprogram untuk menuntaskan misi. Kesunyian desa ini tidak lagi menenangkan, melainkan menjadi saksi awal bagi kehancuran seseorang yang berani menyentuh miliknya. Eko melangkah keluar, meninggalkan rumah kayu itu, bersiap menjemput keadilan dengan caranya sendiri, cara yang belum pernah disaksikan oleh desa kecil ini sebelumnya. Ia tahu, Dedi sedang berpesta di suatu tempat, menikmati uang haram hasil menjual kesucian keluarga, tanpa menyadari bahwa kematian sedang berjalan mendekatinya dengan seragam doreng yang kini berdebu namun mematikan. Malam menyelimuti desa dengan kepekatan yang menyesakkan. Eko duduk di sudut beranda rumah kayu yang retak, punggungnya bersandar pada tiang bambu yang berderit setiap kali ia mengubah posisi. Di genggamannya, sebuah ponsel militer satelit yang tersembunyi di balik lipatan jaket dorengnya bergetar pelan. Cahaya layar kecil itu memantul di retinanya yang tajam dan tak berkedip. Sebuah pesan terenkripsi masuk, mengonfirmasi akses komando penuh atas operasi senyap yang ia jalankan. Eko menarik napas panjang, meresapi aroma tanah basah dan sisa pembakaran sampah warga. Ia tahu, dalam beberapa detik ke depan, konfirmasi ini akan mengubah statusnya dari seorang pria desa yang terhina menjadi entitas yang memiliki otoritas mutlak. Ia mematikan ponsel itu dengan satu gerakan ibu jari yang tenang, lalu menyelipkannya kembali ke tempat tersembunyi. Di kejauhan, tepatnya di ujung jalan setapak desa yang berlumpur, suara knalpot motor yang dipaksakan menderu memecah kesunyian. Itu suara motor Dedi. Eko tidak beranjak. Ia tetap mematung, menatap kegelapan dengan tenang. Ia melihat Dedi melompat turun dari motornya dengan gaya angkuh, kemeja flanelnya yang terbuka menunjukkan kaos dalam yang kotor. Dedi berjalan sempoyongan, disusul oleh dua orang preman lokal bertampang sangar yang membawa tas hitam besar. Mereka berhenti di depan warung kecil milik Pak RT, tempat di mana mereka biasa memeras warga dengan dalih uang keamanan. Eko bisa mendengar tawa sumbang Dedi yang memenuhi udara, suara yang sangat ia benci namun kini ia biarkan untuk sementara. Eko bangkit dari duduknya. Gerakannya lambat, namun memiliki presisi seorang predator. Ia menyusuri jalan setapak dengan langkah tanpa suara, sepatunya yang kokoh menapak bumi dengan irama yang mantap. Ia tiba di balik bayang-bayang pohon besar, tepat di belakang warung. Di sana, ia melihat seorang pria tua renta, Pak Karta, sedang berlutut di tanah, memohon dengan tangan yang gemetar. Dedi berdiri di depannya, menendang keranjang dagangan Pak Karta hingga isinya berserakan. "Mana uangnya, orang tua bangka? Kamu pikir rumah ini aman tanpa perlindunganku? Jangan sok suci, istri saja bisa aku jual, apalagi cuma warung reyotmu ini," bentak Dedi sambil mengacungkan jari ke dada Pak Karta. Darah Eko mendidih, namun ia menahan diri dengan kontrol diri yang luar biasa. Ia tahu ini bukan saatnya untuk meledak. Dengan tatapan yang dingin dan tanpa ekspresi, Eko muncul dari kegelapan. Langkah kakinya yang berat dan teratur membuat Dedi tertegun. Ketiga preman itu segera menoleh, tangan mereka merogoh kantong celana. Dedi memicingkan mata, bibirnya menyeringai mengejek saat mengenali sosok di depannya. "Wah, si tentara gagal pulang kampung? Mau apa kamu? Mau memelas minta uang saku? Sini, sujud dulu di kakiku, mungkin aku kasih sisa rokok." Tawa Dedi meledak, menular ke para premannya. Eko tidak membalas provokasi itu dengan kata-kata. Ia berjalan lurus, melewati Dedi seolah pria itu tidak ada, dan berjongkok di samping Pak Karta. Dengan sangat hati-hati, Eko membantu Pak Karta berdiri. Tangannya yang besar dan kuat menepuk debu dari bahu pria tua itu. "Tenang, Pak. Semuanya akan baik-baik saja," bisik Eko dengan nada yang rendah namun menenangkan. Ia menatap Pak Karta sekilas, memberikan jaminan keamanan yang tidak diucapkan. Dedi, yang merasa terabaikan, merasa harga dirinya terluka.
Ia maju selangkah, berniat mendorong bahu Eko dengan kasar. "Hei Tulia kamu. Aku bicara padamu, anjing." Namun sebelum tangan Dedi menyentuh seragam dorengnya, Eko sudah berputar dengan gerakan yang nyaris tak kasat mata. Ia mencengkeram pergelangan tangan Dedi dengan sangat kuat. Jemari Eko yang terlatih mencubit saraf sensitif di pergelangan tangan pria itu, membuat Dedi memekik kesakitan dan jatuh terduduk. Wajah Dedi memerah, keringat dingin bercucuran di pelipisnya karena rasa nyeri yang menjalar hebat. "Jangan pernah sentuh aku lagi," ucap Eko dengan suara yang sedingin es kutub. Tatapannya menusuk tepat ke mata Dedi, memancarkan aura ancaman yang begitu intens hingga Dedi tidak mampu berkata apa-apa selain mematung dengan mulut menganga. Dua preman yang melihat rekannya kalah telak mencoba mendekat, namun Eko hanya menoleh sedikit, memberikan tatapan tajam yang membuat mereka berhenti di tempat. Aura kepemimpinan Eko begitu kuat sehingga udara di sekitar mereka terasa berat. "Pergi," perintah Eko singkat. Tanpa debat, para preman itu menarik Dedi yang masih meringis kesakitan untuk segera pergi dari sana. Eko tetap berdiri di sana, membiarkan mereka melarikan diri ke arah kegelapan. Ia berbalik dan menatap Pak Karta yang masih gemetar. "Masuklah ke rumah, Pak. Jangan keluar malam ini. Besok, semua ini tidak akan pernah terjadi lagi." Eko melangkah menjauh, kembali ke bayangan malam. Ia tahu Dedi akan melaporkan kejadian ini kepada Bos Salim, dan itu adalah bagian dari rencana besarnya. Ia sengaja memberikan sinyal keberadaannya, sengaja membiarkan Dedi merasa terancam agar pion-pion Bos Salim mulai panik dan membuat kesalahan. Di balik seragam yang berdebu itu, detak jantungnya stabil, seragam yang menyimpan rahasia tentang kekuatan yang akan segera menghancurkan rantai perbudakan ini. Ia menatap langit malam yang mendung, yakin bahwa fajar esok hari akan membawa keadilan yang selama ini tertunda. Setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari hitungan mundur menuju kehancuran total bagi mereka yang telah berani mengkhianati kepercayaan dan harga diri manusia yang ia cintai. Malam di desa itu terasa menyesakkan. Kabut tipis merayap di antara celah rumah kayu, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di gudang tua pinggiran kota, lampu neon yang tergantung di langit-langit beton berderit, memancarkan cahaya putih pucat yang membuat wajah Bos Salim tampak seperti topeng yang membusuk. Ia berdiri di dekat meja besi, jemari tangannya yang dipenuhi cincin batu akik mengetuk-ngetuk permukaan meja secara berirama, menciptakan suara denting metalik yang memuakkan. Dedi berdiri di sudut ruangan, bahunya merosot dengan pandangan mata yang liar, terus-menerus memelintir jam tangan plastik murahan di pergelangan tangannya. Dia bukan sekadar tentara desa, Bos. Cara dia bergerak, cara dia menatap, itu tidak normal. "Dia seperti sedang memburu," ucap Dedi dengan suara parau, bibirnya bergetar. Bos Salim menghentikan ketukannya. Ia menoleh perlahan, menatap Dedi dengan sorot mata yang penuh kebencian murni. "Kau pengecut, Dedi. Hanya karena seorang prajurit melarat, kau sudah kehilangan nyali? Dia tidak punya apa-apa, dia hanya sepotong daging yang siap kujadikan tumbal." Namun, ketenangan Bos Salim pecah saat ponsel mahalnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak terdaftar. Layarnya menampilkan foto gudang penampungan mereka dari sudut pandang drone militer yang sangat presisi. Bos Salim terkesiap, wajahnya yang tambun perlahan kehilangan rona merahnya, berubah pucat pasi seolah aliran darahnya mendadak berhenti. Di kejauhan, Eko berdiri di balik pagar seng tinggi yang mengelilingi gudang. Ia mematikan pemancar sinyal di sakunya. Eko mengenakan pakaian taktis gelap, seragam dorengnya tersimpan rapi di balik jaket lapangan yang tebal. Ia memejamkan mata sejenak, mendengarkan suara detak jantungnya sendiri yang stabil. Di dalam sana, ia bisa merasakan ketakutan Dedi dan arogansi Bos Salim yang mulai runtuh. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap berhenti tepat di depan gerbang gudang. Dua pria berjas formal keluar, membawa koper kulit hitam. Mereka adalah utusan dari tingkat otoritas yang lebih tinggi yang selama ini diam-diam memantau jaringan perdagangan orang ini. Bos Salim keluar dari gudang dengan langkah gontai, mencoba menyambut tamunya dengan senyum yang dipaksakan. "Selamat malam, bapak-bapak. Ada yang bisa saya bantu?"
Salah satu pria berjas hanya memberikan map berwarna coklat tanpa sepatah kata pun. Bos Salim membukanya dengan tangan gemetar. Di dalam map itu terdapat dokumen transfer ilegal yang menghubungkan namanya dengan kasus hilangnya Rina dan ratusan korban lainnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki sepatu bot militer yang berat terdengar dari balik kegelapan. Eko muncul dari balik tumpukan peti, berjalan perlahan di bawah lampu neon yang berkedip. Ia tidak membawa senjata, namun kehadirannya memenuhi seluruh ruang dengan otoritas yang menekan. Dedi yang melihat Eko, mundur ketakutan hingga menabrak rak besi. "Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak seharusnya ada di sini," teriak Dedi dengan suara melengking. Eko tidak mempedulikan teriakan Dedi. Ia berjalan lurus melewati Bos Salim, menatap pria tambun itu dengan tatapan yang menghancurkan mental. "Waktumu sudah habis, Salim," ucap Eko dingin. Suaranya rendah namun menggema di ruangan yang luas dan hampa itu. Bos Salim mencoba meraih ponselnya untuk menelepon perlindungan, namun tangannya dipukul jatuh oleh salah satu pria berjas. Keadaan berbalik dalam sekejap. Dedi mencoba lari ke arah pintu belakang, namun dua anggota tim operasional yang muncul dari bayang-bayang menutup jalannya. Dedi terjatuh, merangkak di lantai beton yang kotor, mencoba memohon belas kasihan. "Eko, kita keluarga. Ingat, aku sepupumu. Jangan biarkan mereka melakukan ini padaku." Eko berhenti sejenak, memiringkan kepalanya dengan tatapan kosong. "Keluarga? Kau menjual istriku demi uang receh, Dedi. Bagiku, kau hanyalah sampah yang tersesat di sejarah." Setiap kata yang diucapkan Eko terasa seperti hantaman palu bagi Dedi. Eko kemudian berbalik menghadap Bos Salim yang kini sudah bersimpuh di lantai, meremas ujung kemeja batiknya yang mahal. Eko mengeluarkan sebuah foto Rina yang terlipat rapi dari saku seragamnya. Ia menunjukkannya tepat di depan wajah Bos Salim. Dia bukan barang dagangan. Dia adalah alasan mengapa tempat ini akan rata dengan tanah sebelum matahari terbit. Suasana hening mencekam. Tidak ada lagi suara derit lampu neon, tidak ada lagi tawa angkuh. Yang tersisa hanyalah napas berat para pengkhianat yang kini terjepit oleh bayang-bayang masa lalu yang datang menagih hutang. Eko menatap jam tangannya, hitung mundur telah mencapai angka 0. Ia memberikan kode dengan anggukan kepala singkat kepada tim yang menunggu di luar pagar. Cahaya lampu sorot mulai menyapu halaman gudang, mengubah malam yang gelap menjadi panggung keadilan yang tidak terelakkan. Eko berdiri tegak, membiarkan seragam dorengnya terekspos sepenuhnya di bawah cahaya lampu, sebuah simbol dari kekuasaan yang selama ini mereka remehkan, kini siap menghancurkan segalanya. Suasana di dalam gudang beton itu berubah mencekam. Eko berdiri dengan bahu tegap, bayangannya memanjang di atas lantai semen yang dingin dan kotor. Ia menarik napas panjang, sebuah tarikan napas yang tenang, kontras dengan gemuruh ketakutan yang memenuhi ruangan. Dengan gerakan perlahan namun penuh otoritas, Eko melepas jaket lapangannya. Di balik jaket itu, seragam doreng militer dengan lambang kesatuan elit melekat dengan sempurna di tubuhnya yang atletis. Baretnya yang terpasang rapi di bawah lengan kiri kini ia kenakan. Tanda pangkat serda di pundaknya memantulkan cahaya lampu neon yang masih berkedip, memberikan kilatan logam yang dingin dan mematikan. Bos Salim yang tadinya angkuh, kini tampak menciut. Perut buncitnya terlihat sesak di balik kemeja batik sutra yang mulai lecek karena keringat dingin. Ia mencoba berdiri, namun lututnya gemetar hebat hingga ia kembali jatuh bersimpuh. Dedi, di sisi lain ruangan, merangkak di antara tumpukan jerami dan kardus bekas. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak menatap Eko. Ia mencoba meraih kaki Eko untuk memohon ampun, namun segera ditarik mundur oleh sepatu bot militer salah satu anggota tim operasional yang sigap menghadangnya. Eko melangkah mendekat ke arah Bos Salim. Setiap detak sepatu botnya di lantai beton terdengar seperti lonceng kematian. Ia berhenti tepat di hadapan pria itu, menatap dari atas ke bawah dengan tatapan datar yang tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Suara Eko memecah kesunyian, rendah dan berwibawa. "Kamu pikir dengan uang dan ancaman, kamu bisa membeli harga diri seorang prajurit?" Ucapnya tajam. Bos Salim hanya mampu mengeluarkan suara parau, bibirnya bergetar hebat. Saya tidak tahu,"
Jika kamu orangnya, tolong, kita bisa bicara, Eko. Kita bisa bagi hasilnya. Eko tertawa kecil, suara yang tidak mengandung kegembiraan melainkan kepahitan. Bicara? Kamu sudah kehilangan kesempatan itu saat kamu menyentuh apa yang paling berharga bagi hidupku. Eko kemudian berbalik menghadap timnya yang berdiri tegak di ambang pintu gudang. Dengan gerakan tangan yang terukur, ia memberi hormat singkat. Amankan area. Segel dokumennya. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos dari hukum. Tim tersebut bergerak cepat, memblokir setiap jalan keluar. Cahaya lampu sorot dari luar masuk menembus celah pagar, menerangi debu-debu yang beterbangan di udara, menciptakan atmosfer yang dramatis dan penuh keadilan. Dedi berteriak frustrasi, air mata mulai membasahi wajahnya yang kotor. Eko, kita keluarga. Aku butuh uang itu untuk utangku. Rina hanya aset itu saja. Eko berjalan mendekati Dedi, berhenti tepat di depan wajah sepupunya itu. Ia menunduk, menatap mata Dedi yang liar dan pengecut. Kamu bukan keluargaku, Dedi. Keluarga saling menjaga, bukan menjual. Kamu adalah pengkhianat, dan pengkhianat tidak layak mendapatkan belas kasihan. Eko kemudian meraih ponsel Bos Salim yang tergeletak di lantai, mematikannya, dan menghancurkannya dengan tumit sepatu botnya hingga berkeping-keping. Rina yang berada di balik sekat kayu ruangan belakang mendengar suara gaduh tersebut. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mencoba mengintip. Matanya berkaca-kaca melihat Eko, suaminya, berdiri tegak seperti pahlawan di tengah kekacauan itu. Begitu Eko menyadari keberadaan Rina, tatapan matanya yang tadi tajam berubah menjadi lembut seketika. Namun, sebelum ia bisa mendekat, tim medis masuk untuk mengevakuasi korban. Eko memberikan anggukan tegas pada Rina, sebuah janji bahwa semuanya akan segera berakhir. Di luar gudang, warga desa yang tadinya mencemooh kini berkumpul di balik pagar. Mereka menyaksikan dengan mulut ternganga saat para pelaku perdagangan orang digiring keluar dengan tangan terborgol. Saat Eko melangkah keluar, seragam dorengnya tampak mencolok di bawah sinar lampu sorot, memancarkan kewibawaan yang membuat para warga secara refleks menundukkan kepala. Tidak ada lagi ejekan tentang prajurit melarat. Yang ada hanyalah keheningan penuh rasa hormat yang mendalam. Eko tidak menoleh pada mereka. Fokusnya hanya satu, memastikan keadilan ditegakkan dengan cara yang paling bersih dan presisi. Dedi diseret melewati kerumunan, menundukkan kepalanya dalam-dalam karena malu. Sementara Bos Salim, yang kini tak lagi berdaya, hanya bisa pasrah saat dimasukkan ke dalam mobil patroli. Eko berdiri di tengah halaman berdebu, menatap langit malam yang perlahan mulai terang oleh fajar. Ia tahu tugasnya telah usai. Martabat istrinya telah kembali, dan pengkhianatan yang sempat merobek hidupnya kini telah dibayar lunas oleh hukum yang nyata. Ia membetulkan letak baretnya, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan pergi meninggalkan lokasi penampungan yang kini telah menjadi saksi bisu kehancuran sebuah kerajaan dosa. Keadilan, akhirnya, telah menemukan jalannya. Cahaya matahari pagi mulai merayap naik di ufuk timur, membiaskan warna jingga pucat yang menembus celah-celah pagar seng gudang yang kini sudah dijaga ketat oleh personel militer bersenjata. Suasana di luar gudang itu sunyi senyap, kontras dengan keriuhan di dalam kepala masing-masing orang yang berada di sana. Eko berdiri diam di halaman berdebu, sepatunya yang berlumpur memaku bumi dengan kokoh. Tangannya yang terbalut sarung tangan taktis merapikan kerah seragam dorengnya. Ia menatap ke arah mobil tahanan yang pintunya terbuka lebar, siap menelan Dedi dan Bos Salim ke dalam sistem hukum yang selama ini mereka remehkan. Tidak ada kemarahan yang meluap-luap di wajahnya, hanya ketenangan yang dingin dan mematikan. Dedi diseret oleh dua anggota tim ke arah mobil. Langkahnya gontai, tersandung-sandung oleh debu tanah yang kasar. Saat ia melewati Eko, Dedi sempat mendongak, matanya yang kemerahan penuh dengan sisa-sisa paranoia dan rasa tidak percaya. Eko, kita punya sejarah, tolong, biarkan aku bicara sekali saja, bisiknya dengan suara yang pecah, nyaris tak terdengar di antara tiupan angin pagi yang berdesir. Eko tidak menoleh. Ia membiarkan napasnya keluar dengan teratur, perlahan, membiarkan debu beterbangan di sekitarnya. Sejarah kita berakhir saat kamu menjual Rina, Dedi. Hukum tidak butuh bicaramu,
Hukum hanya butuh bukti-bukti yang sudah kusegel di dalam tas ini, sahut Eko tanpa sedikit pun keraguan. Bos Salim, yang kini tampak seperti gumpalan daging yang tak berdaya dalam balutan kemeja batik kusutnya, hanya bisa menunduk. Cincin akik besar di jarinya tampak kusam, seolah kehilangan kilau kejayaannya seiring dengan hancurnya kerajaan bisnis ilegalnya. Ia mencoba meringis, namun Eko memotongnya dengan tatapan tajam yang membuat pria itu kembali terdiam. Eko menyerahkan sebuah map coklat tebal berisi seluruh catatan transaksi dan data digital perdagangan manusia kepada perwira polisi yang sudah tiba di lokasi. Ini adalah akhir dari tempat ini, Komandan. Semua bukti ada di sana, tanpa celah, tanpa ruang untuk negosiasi atau sogokan, ujar Eko tegas. Rina melangkah keluar dari gudang dengan bantuan tenaga medis. Wajahnya yang pucat pasi kini perlahan mendapatkan kembali rona kehangatan saat melihat suaminya berdiri di bawah sinar matahari yang mulai menghangat. Ia mengenakan selimut tipis yang menutupi bahunya, menatap Eko dengan pandangan yang penuh rasa syukur yang tak terucapkan. Eko mendekat, langkahnya tenang dan terukur, ia tidak memeluk Rina dengan terburu-buru, melainkan berdiri di hadapannya sebagai pelindung yang nyata. Ia menatap mata istrinya dalam-dalam, mengangguk sekali, sebuah bahasa tubuh yang menyatakan bahwa badai telah benar-benar berlalu dan martabat mereka telah kembali utuh. Di kejauhan, warga desa yang berkumpul di balik pagar mulai berbisik-bisik. Pandangan sinis yang beberapa hari lalu mereka lemparkan kepada Eko kini berubah menjadi tundukan kepala yang hormat. Mereka melihat bagaimana seorang pria yang dianggap remeh, yang sempat difitnah sebagai prajurit melarat, kini berdiri sebagai pilar kebenaran yang tegak lurus. Tidak ada lagi ejekan tentang seragam doreng yang kotor. Yang ada hanyalah kesadaran kolektif bahwa di balik kesederhanaan Eko, terdapat otoritas besar yang mampu membersihkan desa dari noda pengkhianatan. Eko menoleh sejenak ke arah warga, namun tatapannya datar, ia tidak membutuhkan pengakuan mereka. "Mari kita pulang, Rina," ucap Eko lembut, suaranya kini kembali seperti pria yang hanya mendambakan ketenangan rumah kayu mereka. Rina mengangguk pelan, air mata haru jatuh di pipinya, membasahi debu yang menempel di wajahnya. Mereka mulai berjalan meninggalkan gudang beton itu, meninggalkan masa lalu yang kelam dan para pelaku yang kini terkurung di dalam jeruji besi. Eko melangkah dengan mantap, baretnya miring dengan sempurna di kepala, menjadi simbol kehormatan yang ia pertahankan dengan harga yang mahal. Pengkhianatan keluarga yang sempat mencabik-cabik harga diri itu kini telah terbayar lunas. Eko menyadari sepenuhnya bahwa kesetiaan adalah sebuah kehormatan yang tak ternilai, sementara pengkhianatan hanyalah jalan pintas menuju kehancuran diri sendiri yang permanen. Di bawah langit yang semakin terang, ia melangkah menjauh, membiarkan bayangannya memanjang di tanah, membawa istrinya menuju masa depan yang jauh dari bayang-bayang ketakutan, menutup babak pahit dalam hidup mereka dengan tinta keadilan yang permanen dan tidak akan pernah bisa dihapus oleh siapapun.